Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'da. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini tema atau kajian yang akan kita bahas masih melanjutkan pada tema sebelumnya, yaitu tentang zakatul fitri, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan lebih fokus pada waktu pembayaran zakat fitrah dan takaran dalam pembayaran zakat fitrah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Fathul Qorib Al-Mujib, bahwa ada 5 waktu dan ada 5 hukum dalam pembayaran zakat fitrah. Yang pertama, zakat fitrah berhukumkan wajib dibayarkan ketika pada waktu ghurubis syamsi min akhiri yaumin min syahri Ramadan, yaitu ketika terbenamnya matahari di hari terakhirnya bulan Ramadan, atau sering kita sebut sebagai malam hari raya. Maka pembayaran zakat fitrah pada saat ini, pada saat hari itu, malam hari raya itu, hukumnya wajib. Dan hukum yang kedua, pembayaran zakat fitrah hukumnya sunnah ketika dibayarkan qabla sholatil Id, yaitu sebelum menjalankan sholat Idul Fitri. Dan yang ketiga, hukum pembayaran zakat fitrah adalah makruh ketika zakat fitrah tersebut dibayarkan ba'da sholatil Id, atau setelah menjalankan sholat Idul Fitri. Sedangkan hukum yang keempat dalam pembayaran zakat fitrah itu hukumnya mubah ketika zakat fitrah dibayarkan lebih awal, yaitu min awwali syahri Ramadan, dibayarkan mulai dari permulaan bulan Ramadan dan selama bulan Ramadan itu, maka hukum pembayaran zakat fitrah di situ hukumnya adalah mubah atau boleh, diperbolehkan. Dan hukum yang kelima dalam pembayaran zakat fitrah ini hukumnya haram ketika zakat fitrah itu dibayarkan ba'dal Id, atau setelah hari raya Idul Fitri selesai baru membayar zakat fitrah, maka pembayaran zakat fitrah tersebut hukumnya haram. Kemudian untuk takaran atau ukuran zakat fitrah, di sini disebutkan zakat fitrah itu dibayarkan sebesar 1 sok dari makanan pokok suatu daerah. Ada beberapa pendapat dari para ilmuwan fikih. Sebut saja di sini ada 4 madhab dalam ilmu fikih. Ada Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, dan Imam Hambali. Di sini ada beberapa khilafiyah atau perbedaan pendapat mengenai takaran 1 sok dalam pembayaran zakat fitrah. Kalau menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Maliki, beliau menjelaskan tentang volume dari 1 sok dalam pembayaran zakat fitrah itu sebesar 3,145 liter, atau kalau dalam bangun ruang sebesar 14,65 cm kubus, seperti itu. Dan menurut kesepakatan para ulama, jumhurul ulama menafsiri 1 sok dalam beratnya pembayaran zakat itu, 1 soknya beras putih untuk makanan pokok di wilayah setempat, salah satu wilayah setempat, contohlah beras putih ya. 1 sok beras putih menurut jumhurul ulama itu sama dengan 2719,19 gram. Untuk berapa kilonya atau berapa liternya nanti monggo bisa dihitung sendiri-sendiri. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya ini tadi tentang waktu dan hukum pembayaran zakat dan juga takaran dan ukuran pembayaran zakat. Kemudian ada suatu permasalahan. Misalkan ada zakat fitrah yang dibayarkan dengan diuangkan. Ini bagaimana hukumnya? Di sini disebutkan menurut Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hambali, pembayaran zakat fitrah yang dibayar dengan cara diuangkan itu tidak boleh. Namun menurut Imam Hanafi, beliau memperbolehkan pembayaran zakat fitrah dengan diuangkan, namun dengan syarat tertentu, dan syaratnya itu tidak sama dengan pembayaran zakat fitrah yang berupa makanan pokok dari suatu daerah tersebut. Selanjutnya ada permasalahan lagi tentang waktu pembayaran zakat fitrah. Sebut saja ini permasalahannya si A.
si A ini adalah merupakan orang yang waktu itu, di tahun itu, pada saat bulan Ramadan itu, dia belum memiliki kelebihan makanan pokok. Karena telah kita singgung pada materi sebelumnya bahwa syarat orang yang wajib membayar zakat, yang pertama beragama Islam, yang kedua orang tersebut mengetahui akhir hari bulan Ramadan, dan yang ketiga orang tersebut memiliki kelebihan makanan pokok pada saat pembayaran zakat fitrah. Untuk kasusnya si A ini tadi, ternyata selama bulan Ramadan tersebut si A tidak memiliki kelebihan makanan pokok, sehingga dia tidak bisa membayar zakat fitrah pada saat bulan Ramadan. Hingga akhir bulan Ramadan, 1 hari terakhir di bulan Ramadan, ternyata si A juga belum memiliki kelebihan makanan pokok. Padahal hukum pembayaran zakat fitrah pada hari terakhirnya bulan Ramadan tadi disebutkan adalah wajib. Kalau kasusnya si A seperti ini bagaimana? Berarti si A itu belum terkena kewajiban membayar zakat fitrah. Ternyata sampai ditunggu besok paginya sebelum menjalankan sholat Idul Fitri, alhamdulillah si A sudah memiliki kelebihan makanan pokok di rumahnya dan dia sudah bisa membayarkan zakat fitrah. Maka si A mendapatkan pahala kesunahan dalam membayar zakat fitrahnya. Namun bila terjadi permasalahan, seseorang yang tidak memiliki kelebihan makanan pokok di rumahnya sampai tiba sholat Idul Fitri, namun sebelum sholat Idul Fitri ternyata dia memiliki sebagian dari takaran yang sudah ditentukan dalam zakat fitrah. Itu bagaimana hukumnya? Maka dia tetap diwajibkan membayar zakat fitrah, tapi dalam takaran semampunya atau seadanya kelebihan makanan pokok yang ada di rumahnya itu tadi. Seperti itu. Dan untuk selanjutnya, jika sampai setelah hari raya si A tersebut tidak memiliki kelebihan makanan pokok, maka dia tidak berzakat fitrah, namun dia terkena hukum, yaitu wajib memberi makan fakir miskin seharinya 1 mud, ya, itu takarannya 1 mud. Untuk selebihnya itu nanti akan kita bahas dalam kajian selanjutnya. Dan untuk kajian kali ini saya kira cukup sampai di sini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan untuk kajian selanjutnya nanti akan kita kaji insya Allah tentang siapa saja orang yang berhak menerima zakat fitrah. Tuh. Untuk kali ini kurang lebihnya mohon maaf. Selamat menjalankan dan menunaikan ibadah puasa. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.